Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Beni Dwi Kumara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Baik, kita mulai. 7 tips cepat menyelesaikan skripsi. Ini dari ilustrasi, kita sering kelihatan bingung, pusing, mau mengambil judul apa, bagaimana menyelesaikannya, metodologinya seperti apa, terus nanti bimbingannya bagaimana, proposal bagaimana, membuat kita pusing. Supaya tidak pusing, mari kita pelajari dan kita pegang ilmunya supaya kita bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Yang pertama, tips pertama, 1. Judul didapat melalui research gap. Apa itu research gap? Research gap atau celah penelitian adalah wilayah pengetahuan yang perlu diisi dengan pemahaman atau pengetahuan baru melalui penelitian. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan research gap? Yang pertama adalah didapatkan melalui bacaan. Bacaan apa yang dibaca ya? Teori-teori dan penelitian terdahulu sehingga kita menemukan celah penelitian. Oh, ternyata masih ada ruang kita untuk melakukan penelitian. Dari situ, dari ruang itu, dari ruang celah tadi itu, kita bisa menentukan judul kita sehingga tujuannya jelas, keaslian atau originalitasnya jelas karena kita menemukan dari penelitian orang lain dan masih ada gap yang belum diteliti. Kemudian novelty atau kebaruannya pun juga jelas. Research gap ini ada 4 hal yang bisa dicari. Yang pertama melalui gap teoritis, melalui gap konseptual, gap metodologi, dan gap empiris. Untuk lebih detailnya, silakan simak di video saya mengenai research gap atau celah penelitian. Di sini saya akan bahas 1 sebagai contoh. Saya kasih contoh yang lain. Misalkan kalau kita masuk ke Google Scholar, kemudian kita ketik dengan keywordnya itu kewirausahaan, kuantitatif, motivasi, maka akan didapatkan judul-judul seperti ini. Kita ambil salah satu contoh misalkan yang paling bawah. Sikap mandiri, motivasi, pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Studi kasus pada mahasiswa FEB UKSW konsentrasi kewirausahaan. Ini kebetulan judul dengan metodologi kuantitatif. Ya, kita tahu di situ bahwa Y-nya adalah minat wirausaha, X-nya adalah sikap mandiri, motivasi, dan kewirausahaan. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Kita lihat gap empiricalnya, kita bisa ganti objeknya, yang di situ adalah studi kasus di mahasiswa FEB UKSW, kita ganti menjadi misalkan diganti dengan pondok pesantren, diganti dengan kelompok UKM, atau diganti Universitas Muhammadiyah Gresik, atau diganti UKM binaan koperasi juga bisa, atau diganti waktunya, misalkan tempatnya semuanya sama diganti waktunya kapan? Sekarang, diganti lagi masa krisis, masa pandemik, atau masa orde baru, atau masa event apa yang kalian jelaskan kenapa kok menarik waktu itu. Atau diganti objeknya misalkan khusus untuk wanita sehingga judulnya menjadi womanpreneur, atau objeknya adalah anak muda di suatu lingkungan tertentu yang spesifik yang menarik, jadi judulnya diganti menjadi youngpreneur. Mungkin objeknya diganti petani, petambak, lah itu juga bisa diganti semuanya. Ini untuk contoh yang kuantitatif. Kalau Anda teman-teman mengajukan judul, saya sarankan untuk mengajukan 3 judul yang serumpun. Misalkan maksudnya serumpun adalah tadi saya sampaikan Y-nya adalah Y-nya adalah minat berwirausaha, X-nya adalah sikap mandiri, motivasi, dan pengetahuan kewirausahaan. Anda bisa tambahi 1 lagi X-nya, jadi 4 X-nya. Ya X-nya satunya dengan cara apa, Pak? Dengan cara mencari di studi literatur atau di teori. Harus ada dasar teorinya. Tambah 1 lagi. Kemudian kalian juga bisa mencari hubungan
antara motivasi dengan minat. Nah, pokoknya yang serumpun ya. Jadi ada 3 yang kalian ajukan, nanti akan disetujui sama dosennya, sama dosen pembimbing, 1 judul yang paling bagus. Kalian juga sampaikan saya berminat sekali untuk menggunakan judul itu dengan latar belakang bla 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 bla, kalian jelaskan. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini contoh yang kualitatif. Misalkan judulnya adalah Inkubator Bisnis sebagai Pendorong Tumbuhnya Wirausaha, studi tentang suksesi kewirausahaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, sama seperti yang tadi, kalian bisa ganti objeknya. Universitasnya kalian ganti, tidak harus di Universitas Muhammadiyah Gresik, pakai universitas kalian sendiri. Di sebuah kota atau di negara tertentu, boleh. Waktunya tadi bisa diganti. Mungkin dengan yang tetap sama seperti ini di Universitas Muhammadiyah Gresik juga, tapi momentumnya dirubah. Masa krisis, masa pandemik, itu juga bisa. Kemudian tadi saya sampaikan objeknya bisa womanpreneur, youngpreneur, petani atau petambak, dan lain sebagainya. Oke, kalian sudah bisa mencari judul sekarang. Tips yang kedua, pilih metodologi yang paling sesuai dengan judul yang diambil. Paling gampang ada 2 kelompok besar, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Triknya apa? Triknya kalau kamu menggunakan kuantitatif, artinya penelitianmu itu bertujuan untuk satu, mengukur sesuatu atau memprediksi kejadian ke depan, dan atau menguji suatu teori atau hipotesis. Kalau skripsimu itu bertujuan seperti itu, maka metode yang kamu gunakan metode kuantitatif. Apabila skripsi yang kamu gunakan, yang kamu pilih itu bertujuan untuk memahami sesuatu lebih dalam, baik itu sesuatu itu berupa ide, pemikiran, konsep, dan pengalaman, dan kalian mencoba mencari maknanya yang lebih dalam, maka metodologi yang kamu gunakan adalah metode kualitatif. Untuk lebih detailnya, silakan lihat di video yang sudah saya buat, metodologi kuantitatif versus metode kualitatif. Silakan disimak. Tips yang 3, ini juga penting. Kuasai panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh universitas kalian. Ini penting karena setiap institusi, setiap lembaga pendidikan mempunyai panduan penulisan skripsi yang berbeda-beda. Apa yang biasanya di dalam panduan skripsi tersebut? Pertama adalah prosedur skripsi. Di dalam prosedur skripsi itu ada persyaratan, jadi syaratnya agar kalian bisa memenuhi, diperkenankan menulis skripsi itu biasanya ada bermacam-macam syaratnya. Misalkan IPK kalian harus di atas 3, sekian, kalian sudah menempuh 7 semester, dan lain sebagainya. Benar. Kemudian ada prosedur ujian proposal, hingga ada prosedur ujian skripsi. Ini kalian harus pelajari. Yang kedua adalah teknik penulisan. Jadi di panduan skripsi itu ada teknik penulisan. Di situ dipersyaratkan bagaimana format penulisan yang diinginkan oleh universitas. Di situ juga ada aturan daftar pustaka dan bagaimana kalian mengutip referensi-referensi kalian. Kemudian yang ketiga yaitu outline skripsi. Ini yang harus kalian pahami luar kepala juga. Aturan kalian bisa baca juga di panduan penulisan skripsi. Apa outline-nya? Bab 1, cerita tentang pendahuluan. Di situ ada abstrak dan lain sebagainya. Ada perumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Teori-teori apa yang kalian gunakan untuk mendukung skripsimu. Kemudian bab 3 tentang metode penelitian. Apa metode penelitianmu yang kalian pilih dan mengapa kalian pilih itu. Kemudian kalian mengambil objek penelitian itu di mana. Berapa sampel yang kalian pilih itu dijelaskan di metode penelitian. Kemudian bab 4 adalah
membahas hasil penelitianmu. Bab 5 berupa simpulan dan bagian penutup berisi pustaka dan lampiran. Ini harus kalian pahami sesuai dengan panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh universitas. Yang keempat, tips keempat, rajin melakukan bimbingan skripsi. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Kalian harus melakukannya dengan teratur. Jadi kalian harus janjian dengan pembimbing apakah 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau lebih sering dari itu. Lakukan perjanjian dengan dosen pembimbingmu. Apakah melalui offline, bertemu langsung, atau melalui online. Itu juga penting. Ini tips yang paling penting, yaitu luangkan waktu untuk selalu menulis setiap hari. Begitu kamu istiqomah dengan meluangkan waktu setiap hari, maka kamu akan diberikan kemudahan. Kita masuk ke tips yang kelima, yaitu tenang dan menikmati proses ujian proposal dan ujian skripsi. Di sini banyak mahasiswa yang fail atau gagal ketika mereka harus presentasi ujian proposal dan ujian skripsi. Mengapa? Karena mereka panik, mereka tegang, mereka merasa mereka tidak bisa, mereka tidak mampu. Padahal kita sudah menjalani itu selama sekian bulan, sudah membaca itu, sudah mencari, sudah bimbingan, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak confident, atau tidak percaya diri. Yang pertama, supaya kita tenang dan menikmati proses. Skripsi adalah hasil kerja keras kita. Jadi kita harus bangga dengan kerja keras itu. Yang kedua, skripsi kita itu telah lolos bimbingan dari dosen. Jadi dosen pembimbing sudah membaca dari A sampai Z bahwa itu layak untuk diuji proposal maupun diuji skripsi. Jadi kita harus pede, harus confident bahwa skripsi kita itu sudah layak. Yang ketiga, momentum ujian proposal dan ujian skripsi adalah momentum kita untuk menunjukkan karya kita yang selama ini sudah kita pikirkan, sudah kita cari yang terbaik. Sekarang waktunya kalian untuk menampilkan, untuk show off. Dengan 4 hal ini, kita akan lebih tenang dan menikmati proses ujian, baik itu proposal maupun ujian skripsi. Yang keenam, minta restu doa orang tua. Kenapa? Karena restu orang tua akan memudahkan langkah kita. Dan orang tua akan mendukung kita secara lahir dan batin, baik itu mau dari doanya maupun fasilitas yang diberikan orang tua. Nggak tahu itu mau pembiayaan, persiapan kalian. Kalau kalian malam-malam sedang mengerjakan skripsi, dibuatkan Indomie, dibuatkan makanan, minuman, nah itu dukungan lahir dan batin mereka. Penting sekali minta doa orang tua supaya semuanya lancar. Tips yang terakhir, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur, bangun sholat malam, khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus berpasrah kepada Allah. Karena dengan berpasrah kepada Allah akan memunculkan kekuatan tak hingga dari Allah. Berpasrah artinya kita mengenolkan diri kita. Dari mengenolkan hanya Allah yang Maha Kuasa, kita akui Allah yang Maha Kuasa, akan muncul bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ akan memberikan ketenangan dan keberanian kepada kita. Keberanian untuk menghadapi ujian, keberanian untuk menyelesaikan seluruh permasalahan skripsi, dan pada akhirnya kita akan maju dengan confident, menjawab seluruh pertanyaan, menyelesaikan seluruh permasalahan, dan skripsi kita bisa dinyatakan selesai dengan baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, 7 tips bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan skripsi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.